Tes. Halo Sobat Bengkel Admin, selamat bergabung kembali di Bengkel Admin Channel. Mari kita bersama membagi pengalaman dalam menggunakan Google Sheet. Untuk topik kali ini saya akan memaparkan bagaimana sih logika fungsi if itu bekerja. If itu bahasa Indonesianya jika, dari terjemahan dari bahasa Inggris ya. Jadi di fungsi if itu diawali dengan sama dengan if dalam kurung buka, ada argumen atau kriteria yang kita hendaki. Nah, jika argumennya benar, informasi apa yang akan ditampilkan? Jika argumennya salah, informasi apa yang akan kita sajikan? Nah, pemisahan ini dipisah dengan tanda titik koma atau koma, tergantung format bahasa yang Anda gunakan di Google Sheet. Kalau ini kan kita gunakan bahasa Indonesia, di akun Google-nya, di setting, dikelola akun Google-nya, kita ini bahasa Indonesia, maka digunakan titik koma. Kalau digunakannya bahasa Inggris, maka pemisah dari ini adalah koma, seperti itu. Jadi sekali lagi, ada argumen. Nah, jika argumen ini benar, informasi apa yang akan kita tampilkan? Jika argumennya salah, informasi apa yang kita akan tampilkan? Begitu logika sederhananya. Mari sekarang kita buat contoh ya, misalnya contoh tiket masuk. Nah, ini tiket masuk misalnya. Jika dewasa itu harganya 25.000. Jika anak-anak harganya 15.000. Nah, mari kita tentukan argumen fungsi if-nya. Nah, ini kita tandai ya input argumennya. Nah, oke, mari kita gunakan fungsi if-nya. If kurung buka, jika C6 sama dengan dewasa, maka tanda titik koma 25.000. Jika tidak, jadi bukan dewasa, 15.000. Jadi bukan anak-anak ya. Jadi cuma satu kriteria di sini. Jika dewasa 25.000. Jika tidak dewasa, apapun akan 15.000. Sebetulnya fungsi if itu bukannya jika dewasa 25.000, anak 15, enggak. Jadi dewasanya saja. Gitu. Dalam kurung tutup. Tuh, jadi kosong pun jadi 15.000. Coba kita ketik dewasa 25.000. Jadi fungsi if itu seperti itu. Jika argumennya itu adalah tulisan, argumen bisa bentuknya apa saja. Misalkan rumus. Jika kurang dari 1, jika sama dengan 100, jika ini dan jika itu, terserah argumennya bisa apa saja. Nah, ini argumennya berbentuk pilihan seperti itu. Jadi walaupun ditulis pokoknya selain dewasa 15.000, hanya dewasa saja itu 25.000. Begitulah logika sederhananya. Terus bagaimana kalau pengen kita nentuin bahwa kalau dewasa 15.000, kalau anak, jadi kalau bukan anak ya kosong, bisa. Argumennya if-nya ada 2, satu lagi. Jadi ada if lain. Coba kita pisahkan dulu ya if-nya di sini. Sama dengan jika ini C7 sama dengan anak. Jadi kalau teks itu diawali dengan tanda kutip 2. Anak.
maka titik koma argumen kedua adalah 15.000. Jika tidak, maka 0 gitu misalnya ya, kurung tutup. Ada yang salah. Oh, ininya if, awalnya if kurung buka coba kita kasih dewasa tetap anak. Nah ini itu bisa kita jadikan satu. Ini ada if yang pertama, ada if yang kedua. Nah if yang kedua kita bisa tinggal kopikan saja ini ya, sama dengannya, jangan kita kopikan, masuk ke if yang pertama. Nah yang 1500 ini menjadi if, jadi if di dalam if ya, bisa seperti itu. Enter. Nah coba kita, jika dewasa 15.000, jika bukan dewasa, oh ini kenapa? Karena ini di C7 bukan C6. Jadi tetap sama itunya ya, C6. Ini kita hapus. Kita asumsikan sudah dipindahkan. Nah, kan? Jadi kalau bukan apa-apa, kosong, segala macam, 0. Nah, ini ada if di dalam if. Jadi jika dewasa, jika memenuhi kriteria itu dewasa, maka 25.000. Jika tidak memenuhi kriteria, maka salah. Nah, salah ini dilogikan lagi. Jika anak, maka 15.000. Jika tidak anak, maka kosong. Terakhir ini argumen kosong. Berarti kalau apapun selain dewasa atau anak akan kosong. Seperti itu. Ini bisa diifkan lagi ini jika salahnya ini. Kalau memang tidak memenuhi kriteria ini, dia akan memenuhi kriteria ini. Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka 0. Nah ini kalau mau bisa ada lagi apa? If, banyak if bisa seperti itu. Kita coba satu if lagi ya. Misalnya di sini bayi. Bayi 5.000. Jadi kalau di sini kasih 5.000. Jadi apapun selain dewasa dan anak-anak 5.000, entah bayi, entah binatang peliharaan, kucing lainnya, pokoknya mah bukan dewasa, bukan anak-anak 5.000. Seperti itu logikanya. Tapi kalau kita mau menggunakan logika bayi ini, kita tulis aja yang di 5.000-nya ini menggunakan if yang baru. If dalam kurung jika C6 tadi C6 sama dengan bayi, maka tanda pemisahnya titik koma 5.000. Jika bukan bayi, maka 0. Nah, kalau untuk ini supaya nggak ditulis-tulis, kita pakai validasi data ya. Oke, kita coba pakai validasi data biar kita bisa memilih-milih. Validasi data, ininya di C6, rentangnya kita pilih, takut banyak kita banyakin aja di sini. Oke, simpan. Oke kan, jadi kita tinggal pilih dewasa, bayi, atau tidak diisi sel. Terus kita mau tambah lagi, misalnya sini kucing. Oke.
Oke, 1000. Kita coba ya. Kucing. Kita tambahin lagi argumennya di sini sama ya. Pakai if lagi. If jangan sama dengan lagi ya, di sini sama dengan cukup di awal. If kurung buka C6 sama dengan kucing. Maka 5.000. Jika bukan, maka 0. Kurung tutup. Tuh kucing. Oh ya, kucing 5.000. Salah, kucing 1.000 di sini. Nah, seperti itu. Di sini harga, perubahan harga hanya bisa dirubah kalau diketik di rumusnya. Tetapi bagaimana kalau perubahan harga ini diketik di tempat lain? Jadi tidak perlu merubah rumus kalau ada perubahan harga. Caranya adalah yang 2.500 ada di posisi mana? J4. Nih J4 25.000. Nah, ini diganti saja, hapus, ganti, klik di sini J4. Terus yang 15.000 ada di J5. Terus yang 5.000 ada di J6. Yang 1.000 ada di J6, tadi J5 ya, ada di J6, bisa ditulis saja langsung J6. Enter. Jadi kalau kucing mau dirubah menjadi 100, jadi tidak perlu merubah rumus ya, hanya kriteria harga ininya saja. Harga ini saja yang berubah. Ini menjadi 50.000 misalnya. Ini menjadi 35.000. Bayi menjadi 10.000. Kucing 5.000. Tuh, kita lihat. Kita pilih di sini dewasa 5.000, anak 35.000. Nah, gitulah. Jadi ada fungsi if di dalam if, fungsi if di dalam if, di dalam if, di dalam if. Seperti itu. Begitu juga dengan kriterianya. Jadi kalau kriterianya mau bisa berubah-ubah dan kita mau menuliskannya di rumusnya juga tidak bolak-balik menuliskan di rumus, nih kriterianya juga bisa diganti dengan alamat sel. Dewasa K3. Yang anak hapus del K4. Bayi del K5. Kucing del, tulis saja manual K6. Nah, jadi sini misalnya kucing diganti dengan barang. Atau kalau kita mau bawa barang misalnya kena biaya. Nah. Barang 5.000. Anak 35.000. Bayi 10.000 gitu. Nah, dengan seperti ini kriterianya ini bisa kita rubah. Nah, ini adalah if bertingkat. Jika memang diperlukan if yang bertingkat seperti ini, ada penulisan yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan fungsi if s. Logika penulisan if s itu adalah sama dengan if s argumen 1 terus titik koma benar 1. Jika benar
Apa yang mau ditampilkan satu? Terus titik koma lagi. Argumen 2 titik koma benar 2 dan seterusnya. Argumen 3 titik koma jika benar 3 kurung tutup. Oke, kita tandai ya. Ini argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan seterusnya 4, 5, 6 bisa. Jadi ini kalau yang bertingkat seperti ini, jika false, jika tidak ada di sini semua, nanti informasi yang akan ditampilkan adalah cross and ini kalau memang jika salah. Jadi jika ada di salah satu argumen ini, dia akan memilih argumen yang mana yang cocok, yang tepat, baru nanti informasi yang ditampilkan sesuai argumen yang ada. Mari kita buat rumusnya sama dengan if S jika C6 sama dengan K3, maka informasi yang ditampilkan adalah M3 titik koma lagi. Jika K6 sama dengan K4, maka titik koma, maka informasi yang akan ditampilkan adalah M4 titik koma lagi. Jika C6 sama dengan K5, informasi yang akan ditampilkan adalah ini titik koma lagi. Jika C6 sama dengan ini, maka informasi yang akan ditampilkan adalah ini. Tadi kayaknya ada yang salah nulis. Nah, ini sama dengan jika C6 sama dengan K4. Nah, oke. Terus diakhiri dengan kurung tutup. Nah, itu adalah dewasa. Kalau anak rubah, kalau barang rubah, kalau enter dia NA. Jadi tidak ada pilihan jika salah ya. Jadi NA itu tidak ada yang cocok. Begitu. Jadi sepertinya jika ada fungsi if yang bertumpuk, lebih mudah, lebih enak digunakan fungsi if S. Karena kalau nanti ditinjau ulang kembali rumusnya, ini di if keberapa yang dibetulin, ini akan jadi bingung kita mengeditnya kalau memang variasi ininya. Tapi kalau pakai fungsi if S, enak, kita pakai dua titik koma ini aja. Sekarang bagaimana kalau di sini dalam satu ini ada dua argumen. Misalnya kita sudah mempunyai dua argumen ya. Argumen pertama adalah dewasa, anak-anak, bayi, barang. Argumen kedua adalah paket A, paket B. Nah, kita di sini tulis masukkan argumen kedua ya. Kita tandai argumen kedua dengan warna hijau misalnya. Oke. Biar nggak ngetik pilih-pilih, kita pakai validasi data yang daftar item. Masukkan saja sini paket A, paket B. Oke, simpan. Nah, sudah ada ya. Paket A, paket B. Untuk lebih dari satu argumen, kita bisa menggunakan fungsi baru, yaitu fungsi AND, atau bisa juga memakai fungsi OR. Jadi N itu dan, or, atau. Jadi kalau fungsi N itu bernilai
benar apabila semua argumennya benar. Salah satu saja salah argumennya, maka nilainya true atau salah. Nah, fungsi OR dapat bernilai benar apabila cukup salah satu argumennya benar. Karena fungsi if hanya ada 2 argumen ya. Argumennya, jika argumen benar, informasi benar apa yang mau disampaikan. Jika argumennya salah, informasi apa jika salah mau disampaikan. Nah, fungsi N ini menyatukan beberapa argumen, bisa lebih dari 2, pokoknya lebih dari 1, sama dengan OR. Nah, jadi menyimpulkan dulu apakah ini benar atau salah argumennya. Nah, kalau didapat semua argumennya sudah benar atau salah, maka di if ini informasi yang benarnya apa, informasi yang salahnya apa. Seperti itu. Kita coba dulu ya argumen N sekarang. Sama dengan N. Oke, kurung buka. Jika C6 sama dengan K3, terus ini argumen pertama. Argumen kedua, jika argumen kedua ini C7 sama dengan M2 kurung tutup. Nah, jadi harus dua-duanya benar. Kalau yang argumen 1 benar, argumen 2 benar, maka nilainya true atau benar. Nah, jika salah satu aja salah, maka false. Nah, jika OR, kita diganti sininya OR, cukup salah satu argumen itu benar, maka dianggap benar. Gitu. Nah, ini paket A-nya kan benar, maka benar. Kalau dua-duanya salah, baru nilainya salah. Salah satu aja benar, maka nilainya benar. Mau argumen 1, mau argumen 2, mau argumen berapa, pokoknya ada salah satu benar maka nilainya. Nah, kalau sudah nilainya ini didapat, baru yang benar informasinya seperti apa yang ditampilkan, yang salah informasinya seperti apa yang ditampilkan. Sekarang kita masukkan ini ke dalam fungsi if. If-nya cukup if yang 1 yang enggak bertumpuk ya. Nah, if terus dilanjut dengan fungsi and. Nah, jika C6 sama dengan K3 dan jika C7 sama dengan M2, maka nilainya ini. Jika tidak, 0 misalnya. Oh, salah. Jadi N. Nah, ini salah dalam kurung ya. Jadi selesaikan dulu fungsi N-nya dalam kurungnya di sini berarti. Jika C3, jika 2 argumen ini sama dengan benar, maka nilainya M3 50.000, jika tidak kosong, enter. Tuh kan. Jadi kalau sini paket A, dewasa 5.000. Nah, tinggal diteruskan aja ke argumen berikutnya kalau salah. Dan ini akan panjang. Terus if berikutnya di sini. If N lagi, kurung buka, jika C6 sama dengan ini,
dan koma C7 sama dengan paket B, maka informasinya ini, jika tidak 0. Ya. Oh, dalam kurungnya kan, dalam kurungnya di sini argumen n-nya nih, 2 kali argumen n. Nah, ini masuk ke argumen if ini. Enter. Jadi kalau paket dewasa paket B 90.000, dewasa paket A 50.000. Nah, itu berapa variabel ya, if, panjang banget. Coba kita gunakan fungsi if is sekarang ya. Oke, kita coba di fungsi if is. Nah, kita hapus dulu ya argumen yang ini, satu argumen dulu. Jika kurung pakai tambah n, ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini, maka M3 ini kurung tutup n-nya. Nah, ini satu argumen if is. Argumen if is yang kedua pakai n lagi di sini, n kurung buka, jika ini sama dengan ini dan titik koma ini sama dengan ini, maka ini kurung tutup dulu. Selesai argumen n titik koma lagi, maka nilainya ini. Baris kedua, jika ini, pakai n dulu ya, n kurung buka, jika ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, kurung tutup, maka ini. Argumen berikutnya n lagi, jika ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, kurung tutup, titik koma, maka ini. Coba dua ini aja dulu. Selesai. Oke, enter. Oke, dewasa paket A 50.000, dewasa paket B 90.000, anak-anak paket B. Coba ya, jika dewasa paket A, maka 50.000. Jika dewasa tetap ya dewasa paket B, maka 90.000. Jika anak-anak paket B 50.000. Jika anak-anak paket A 35.000. Nah, ini kalau mau diteruskan terus bisa akan lebih mudah daripada menggunakan fungsi if yang bertumpuk pakai ini ya. Nah, seperti itu logika if ditambah fungsi if dan atau if is ditambah dengan fungsi and atau or jika argumennya lebih dari 1. Begitu. Sekarang jika menggunakan if else itu kalau nilainya false atau salah, itu akan tanda cross NA. Bagaimana cara menghilangkan cross NA ini? Ditambah fungsi selanjutnya yaitu fungsi if NA. Kita coba ya. Tambah if NA dalam kurung. Nah, jika argumen itu bernilai NA, maka 0. Kurung tutup, enter. Oh. Jadi tidak ada nilai NA lagi. Bayi 0 dewasa
90.000. Paket A 50.000. Paket B kalau barang nol, karena rumusnya belum dibuat tadi ya. Nol, seperti itu. Jadi nilai NA ini bisa diakali dengan menambah fungsi if and a. Jadi kalau bernilai NA nol, kalau tidak ya mengikuti rumus sebelumnya. Seperti itu. Demikian kiranya berbagi pengalaman saya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon kiranya didukung para sobat untuk klik subscribe, mengikuti channel Bengkel Admin ini. Bunyikan loncengnya. Apabila dirasakan bermanfaat, silahkan dibagikan. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.